Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mujahid dengan NIM 12380100215. Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan membahas tentang ilmu fikih. Untuk bahas itu, ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku umat Islam, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu memahami objek pembahasan, metodologi, tujuan, dan kegunaan ilmu fikih. Yang pertama, objek pembahasan ilmu fikih. Objek utama dalam ilmu fikih mencakup segala aktivitas yang memiliki nilai hukum dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, transaksi ekonomi, dan hukum keluarga. Kedua, metodologi ilmu fikih. Metodologi dalam ilmu fikih meliputi proses penempatan hukum yang didasarkan pada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian diperkuat dengan metode ijtihad seperti qiyas atau analogi, ijma atau kesepakatan, dan istihsan. Metodologi ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan dalil-dalil syar'i serta mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya, nomor 3, terkait dengan tujuan ilmu fikih. Tujuan utama dalam ilmu fikih adalah memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat. Ilmu ini berfungsi untuk menegakkan keadilan, memelihara hak-hak individu dan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui fikih, umat dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kegunaan ilmu fikih. Kegunaan ilmu fikih adalah untuk memberikan solusi atas berbagai masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini membantu umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, memfasilitasi pelaksanaan ibadah dengan benar, dan mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Fikih juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang melibatkan hukum syariat. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu fikih sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam memiliki hubungan erat dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Hubungan ini penting untuk memahami aplikasi hubungan Islam dalam berbagai aspek kehidupan secara holistik. Berikut ada beberapa hubungan fikih dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir mempelajari penjelasan dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum dalam fikih. Hubungan ini penting karena ilmu fikih seringkali memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang konteks atau makna ayat-ayat yang menjadi dasar penetapan hukum. Ilmu tafsir membantu memahami dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum fikih. Contohnya yaitu ayat tentang kewajiban sholat seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Di mana ayat ini memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang waktu dan tata cara pelaksanaannya. Ilmu tafsir membantu menjelaskan konteks dan makna ayat tersebut sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum sholat fikih. Menetapkan hukum sholat dalam fikih. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran juga sangat berkaitan dengan ilmu fikih. Ilmu hadis mempelajari keaslian, makna, dan konteks dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Fikih menggunakan hadis sebagai landasan hukum dalam menetapkan aturan-aturan syariat yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran. Contohnya hadis tentang larangan memakan hewan buas yang bertaring digunakan dalam fikih untuk menetapkan hukum haramnya mengkonsumsi hewan-hewan tersebut. Ilmu hadis membantu memastikan keaslian dan memahami konteks hadis ini sehingga dapat dijadikan landasan hukum.
Yang ketiga yaitu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi dalam menggali hukum-hukum fikih dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ilmu ini merupakan fondasi bagi ilmu fikih karena memberikan kerangka kerja metodologis untuk memahami dan menerapkan dalil-dalil hukum. Contohnya yaitu usul fikih digunakan untuk memahami cara menetapkan hukum zakat pada aset-aset baru seperti saham. Dengan kaidah usul fikih, ulama dapat menggali hukum yang sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis, meskipun instrumen seperti saham tidak ada pada masa Nabi. Kemudian yang keempat terkait dengan yaitu ilmu sosial. Baik, fikih juga berhubungan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi. Dalam konteks memahami perilaku manusia dan dinamika masyarakat, penerapan hukum Islam seringkali memerlukan pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik umat. Contohnya dalam menetapkan hukum tentang pakaian, ilmu fikih mempertimbangkan norma sosial di masyarakat setempat. Di beberapa budaya, pakaian tertentu dianggap lebih pantas dan sesuai dengan syariat. Dan ilmu sosial membantu memahami hal ini untuk menentukan batasan aurat yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima tentang ilmu kedokteran. Dalam beberapa konteks, fikih memerlukan masukan dari ilmu kedokteran untuk menentukan hukum tertentu. Misalnya dalam masalah kedokteran seperti operasi, penggunaan obat-obatan, dan prosedur medis lainnya. Fikih medis atau fikih al-tib menjadi cabang khusus yang membahas hukum-hukum Islam terkait kesehatan dan pengobatan. Contohnya dalam kasus penggunaan obat yang menggunakan alkohol, ilmu kedokteran memberikan informasi tentang kegunaan dan efek samping obat tersebut. Fikih kemudian dapat menetapkan hukum apakah penggunaannya diperbolehkan atau tidak dalam situasi darurat. Gitu. Selanjutnya ilmu ekonomi. Yang terakhir ya, ini ilmu ekonomi. Fikih muamalah berhubungan erat dengan ilmu fikih karena membahas hukum-hukum yang mengatur transaksi ekonomi. Apalagi di zaman sekarang gitu. Sekarang serba menggunakan digital seperti jual beli, riba dan zakat itu sering kali terjadi gitu dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi memberikan wawasan tentang dinamika pasar dan kebijakan ekonomi yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan hukum-hukum fikih yang relevan. Contohnya yaitu dalam menetapkan hukum jual beli online. Fikih muamalah mengacu pada prinsip-prinsip transaksi yang adil dan tidak mengandung riba. Ilmu ekonomi membantu memahami mekanisme pasar dan perilaku konsumen dalam transaksi elektronik untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan relatif dan aplikatif. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang pembidangan ilmu fikih. Ilmu fikih memiliki berbagai cabang atau bidang yang mengatur hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Pembidangan ini penting agar ilmu fikih dapat diterapkan secara lebih spesifik dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan umat. Berikut ini ada pembagian utama dalam ilmu fikih, ada 7 poin. Langsung saja yang pertama yaitu tentang fikih ibadah. Fikih ibadah berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah. Ini mencakup hukum-hukum tentang pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Bidang ini membahas tata cara dan syarat sahnya ibadah serta hal-hal yang membatalkannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang fikih muamalah. Fikih muamalah berfokus pada hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara manusia atau disebut dengan hablum minan nas.
Ini meliputi aturan tentang jual beli, sewa menyewa, pinjaman, hutang piutang, akad, riba, dan transaksi keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan syariat. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tentang fikih jinayah. Fikih jinayah mengatur hukum-hukum pidana dalam Islam, termasuk pelanggaran dan kejahatan yang diatur oleh syariat. Hukum ini mencakup hukuman-hukuman untuk tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan tuduhan palsu. Tujuan fikih jinayah adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu tentang fikih siyasah. Fikih siyasah berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur urusan pemerintah dan politik dalam Islam. Ini mencakup aturan mengenai pemerintahan, kebijakan publik, hubungan internasional, dan hukum perang. Fikih siyasah bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan syariat dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang keenam yaitu fikih mawaris. Fikih mawaris mengatur hukum-hukum tentang pembagian warisan atau harta pusaka setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu ini mengatur pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan menjaga hak-hak keluarga. Selanjutnya yang terakhir yaitu fikih jihad. Fikih jihad membahas hukum-hukum tentang perjuangan di jalan Allah, baik dalam bentuk fisik atau perang maupun non fisik seperti dakwah, pendidikan, dan lain-lain. Fikih ini mengatur ketentuan mengenai kapan jihad diperbolehkan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang wajib melaksanakannya. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, pembahasan mengenai sumber-sumber ilmu fikih. Ilmu fikih didasarkan pada beberapa sumber yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Sumber-sumber ini memberikan landasan dalam menggali dan menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sumber-sumber utama dalam fikih ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dalam ilmu fikih sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran berisi ajaran dan petunjuk dari Allah yang mengatur segala aspek kehidupan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengandung hukum-hukum dasar tentang ibadah. Seperti ibadah muamalah, pidana, dan keluarga. Al-Quran menjadi dasar menentukan hukum dan pedoman utama bagi umat Islam. Kemudian yang kedua tentang hadis. Hadis merupakan sumber kedua dalam ilmu fikih. Hadis ini berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Quran. Hadis ini juga memberikan penjelasan tentang bagaimana cara melaksanakan perintah dan larangan dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum, hadis harus diuji keasliannya, yaitu sanad dan matannya, untuk memastikan bahwa hadis tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum. Ya, kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ijma menjadi sumber hukum yang penting karena menunjukkan konsensus ulama dalam suatu periode tentang sebuah masalah yang dihadapi umat. Ijma berperan dalam mengisi kekosongan hukum dan menjawab permasalahan kontemporer. Kemudian yang keempat tentang kias. Kias yang merupakan adalah metode penetapan hukum dengan analogi atau membandingkan masalah baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Kias menggunakan kesamaan ilat atau alasan hukum untuk menetapkan hukum baru. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum fikih untuk masalah-masalah baru yang terus muncul gitu.
Kemudian yang kelima yaitu sumber tambahan atau pelengkap. Yang pertama tentang yaitu istihsan. Sebagaimana kita tahu, istihsan adalah di mana mengutamakan pilihan hukum yang lebih mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan meskipun berbeda dengan kias yang biasa. Contohnya supaya kita lebih paham, yaitu pada umumnya dalam kias atau analogi menggunakan air bersih adalah syarat utama dalam berwudu. Namun ketika seseorang mengalami luka serius di bagian tubuh yang perlu dibasuh, menggunakan air dapat memperparah kondisi lukanya. Dalam hal ini istihsan diterapkan dengan memperbolehkan tayamum atau bersuci dengan debu sebagai pengganti wudu meskipun masih ada air, untuk mencegah bahaya yang lebih besar dan demi kemaslahatan kesehatan, atau bisa disebut dengan rukhsah gitu. Kemudian muslahah mursalah, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dianggap mendatangkan manfaat bagi umat. Contohnya pembuatan undang-undang lalu lintas yang diwajibkan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kewajiban memakai helm. Namun kebijakan ini didasarkan pada masalah mursalah karena bertujuan melindungi nyawa pengendara dan mengurangi resiko cedera atau kematian akibat kecelakaan. Kemudian urf atau kebiasaan. Penggunaan adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Selanjutnya yaitu tentang urf atau kebiasaan. Penggunaan adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sebagai landasan dalam menetapkan hukum dalam hukum. Contohnya seperti dalam beberapa budaya, mahar atau mas kawin yang diberikan kepada calon pengantin perempuan dapat berupa sejumlah uang atau barang tertentu. Hukum Islam memperbolehkan penetapan mahar sesuai dengan urf atau sebagaimana adat setempat itu. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya dalam suatu masyarakat, pemberian emas sebagai mahar sudah menjadi kebiasaan yang diterima dan tidak menyalahi syariat. Kemudian yaitu sad al-dar'i ya, yaitu mencegah tindakan yang dapat membawa kepada hal yang dilarang oleh syariat. Contohnya, larangan menjual anggur kepada seorang yang diketahui akan menggunakan untuk membuat minuman keras. Meskipun anggur secara zatnya adalah halal, tetapi karena ada kemungkinan besar digunakan untuk pembuatan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang, yaitu membuatan minuman keras itu, maka penjualan tersebut dilarang untuk mencegah terjadinya kemaksiatan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, yaitu tentang memahami kaidah-kaidah fiqhiyah. Kaidah-kaidah fiqhiyah adalah merupakan prinsip-prinsip dasar atau fundamental dalam ilmu fikih yang digunakan sebagai panduan dalam menetapkan dan menerapkan hukum-hukum syariat. Kaidah ini berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan hukum dan memberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai permasalahan fikih yang muncul. Berikut ada beberapa kaidah, ada 5 kaidah. Yang pertama tentang kaidah yang pertama itu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Artinya itu segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa niat seseorang menjadi dasar penilaian terhadap suatu perbuatan. Hukum suatu tindakan dipengaruhi oleh tujuan dan maksud di balik tindakan tersebut. Misalnya seseorang yang berpuasa dengan niat ibadah akan berbeda hukumnya dengan orang-orang yang tidak makan karena alasan lain. Kemudian yang kedua, kaidah kedua yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menyatakan bahwa ketika ada kesulitan dalam menjalankan hukum syariat, memberikan kemudahan atau bisa dikatakan rukhsah. Misalnya seseorang yang sedang sakit diperbolehkan untuk sholat sambil duduk atau tayamum sebagai pengganti wudu ketika tidak ada air gitu. Kemudian yang ketiga itu kaidah
ad-darabu zuzal, yang artinya bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini mengatur bahwa tindakan atau situasi yang berpotensi mendatangkan bahaya atau kerugian bagi manusia harus dihilangkan atau dihindari. Contohnya, larangan menjual makanan yang sudah kadaluarsa karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Keempat, kaidah keempat yaitu al-adah muhakamah, yaitu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya, bentuk mahar dalam pernikahan dapat disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak melanggar prinsip syariat. Kemudian yang terakhir yaitu kaidah yang terakhir, yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan atau al-yakin la yazulu bisyak. Prinsip ini mengajarkan bahwa keyakinan atau sesuatu yang sudah pasti tidak dapat dihapus atau dibatalkan hanya karena adanya keraguan. Sebagai contoh, jika seseorang yakin sudah berwudu tetapi kemudian ragu apakah wudunya batal, maka wudu tersebut tetap dianggap sah. Kaidah-kaidah fikih ini membantu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum-hukum yang kompleks secara lebih efisien. Jadi yang kaidah di atas itu, dengan memahami kaidah yang di atas, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar fikih dalam berbagai situasi, menjadikan hukum Islam lebih fleksibel dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.